Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Tirtoyo 2 Bu Desi, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Tirtoyo 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya sehingga pada siang ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Tirtoyo 2. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setelahnya kita nanti-nantikan di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya di sini CGP Angkatan 9, nama saya Kapikuli Nuha. Saya nanti akan memaparkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan membacakan urutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat nanti ada kesan-kesan atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada siang ini, diseminasi budaya positif ini dengan bacaan untuk menurut agama kepercayaan masing-masing, karena di sini mayoritas Muslim, Bu. Nanti untuk Muslim baca Fatihah, untuk Bu Desi menurut berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih. Tiga acara yang berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk waktu dan waktu kami persilakan untuk Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Tirtoyo 2 yang nanti akan dibawakan oleh saudara kita, teman kita, yaitu Mas Kabit Kulindua sebagai guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan yang ke-9. Semoga kegiatan ini nanti dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita sikapi, harus ambil positifnya. Mari apa nanti yang diutarakan oleh Mas Kulin sebagai calon guru penggerak, apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan dalam kegiatan ini, harapan saya nanti Bapak Ibu juga bisa melaksanakan. Jadi tidak hanya khusus di kelas 5 atau khusus yang melaksanakan adalah guru penggerak. Jadi nanti saya berharap dampaknya adalah untuk kebaikan kita semua, terlebih untuk kemajuan pendidikan untuk anak-anak kita yaitu yang di SD Tirtoyo 2 ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk mendukung kegiatan ini sehingga nanti kita bisa bergantian. Bila nanti di antara Bapak Ibu ada yang melaksanakan kegiatan seperti ini, mari kita bersama saling bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita yang selama ini diangan-angan oleh guru penggerak. Sehingga program ini tidak hanya sekedar program, tapi benar-benar bisa kita nikmati, kita jalankan bersama tanpa ada tekanan sana sini. Begitu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Kulin untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin, dan saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berperan aktif dalam kegiatan ini sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Saya kira hanya itu, saya serahkan kembali. Bila
ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungan dari Bu Desi selaku Kepala Sekolah. Tiba acara yang ketiga yaitu kita pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Monggo Bapak Ibu sambil diunjuk, tidak apa-apa, sambil makan, santai saja. Oke Mas. Diseminasi budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah ini ada pantun dulu. Jalan-jalan ke Kota Wali sehingga sebentar ke Muria. Budaya positif haruslah digali agar terbentuk akhlak yang mulia. Lanjut Mas. Budaya positif. Budaya positif itu apa? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga peserta didik dapat mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Budaya positif ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Yang kita bahas pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Pasti yang terbenak adalah militer, kudu manut Pak Guru, kudu manut Bu Guru, identik dengan kata-kata manut gitu, kasar ya. Tapi maksud dari disiplin di sini nanti bukan seperti itu. Kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan kata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuh. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Gosen mengartikan sebagai bentuk kontrol diri atau nahan emosi ya agar mencapai tujuan mulia. Sedangkan nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip seseorang yang dikenal dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bisa diartikan disiplin positif itu kita menahan sabar di dalam menghadapi suatu problem yang ada di suatu sekolah. Bukan kita kudu manut ini dan seperti ini. Lanjut. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan atau restitusi. Dalam menjalankan aturan ataupun keyakinan kelas, bila mana terjadi suatu pelanggaran, kita harus meninjau ulang. Apakah tindakan yang sesuai pelanggaran tersebut? Apakah tindakan tersebut berupa hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lanjut. Ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman itu merupakan tindakan sepihak, di mana pelaku pelanggar hukum mendapat sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Konsekuensi merupakan dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selama ini kita itu mempraktekkan kepada siswa itu adalah hukuman, bukan konsekuensi atau restitusi. Memang teorinya memang seperti ini, tapi kenyataan di lapangan adalah yang kita lakukan adalah hukuman biasanya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Sekarang itu nanti ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu budaya positif yang diciptakan dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Apa perbedaan tata tertib kelas dengan keyakinan kelas? Kalau tata tertib itu memiliki makna aturan yang harus ditaati agar proses KPM berjalan lancar. Tapi keyakinan berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan bersama. Jadi untuk keyakinan kelas itu berasal dari dalam hati anak dan guru sendiri. Jadi nanti ketemu suatu peraturan atau konsekuensi atau ketemu suatu keyakinan sehingga nanti mereka itu akan sadar. Nah orang melakukan hukuman, orang melakukan sanksi itu nanti dia akan sadar sendiri. Beda kalau tata tertib itu pasti kudu wajib gitu. Lanjut. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid berpendapat. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya.
Mempersilahkan murid berpendapat tentang peraturan yang akan disepakati melalui kertas yang telah dibagikan. Kemudian menempel kertas yang berisi masukan dari siswa. Kemudian membentuk kata-kata positif, lalu membentuk dan menentukan keyakinan kelas, meninjau kembali, kemudian dicetak atau ditempel di ruangan. Contoh keyakinan kelas ini. Nah, datang tepat waktu, ini dari siswa A, berdoa sebelum dan sudah belajar. Siswa B melaksanakan piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati, menyimak penjelasan guru. Ini harus kita sepakati di awal pembelajaran. Agar apa? Nanti anak ketika geger, oh iya dek, mau disepakati, nak geger kira oleh, untuk konsekuensi. Oh, rento tukaran, rento padun-padunan. Artinya apa? Artinya konsekuensi di awal tadi harus diomongin. Itu berasal dari dalam diri siswa, bukan dari guru. Jadi selama ini yang diterapkan di sekolah, di kelas kita kan berasal peraturan itu berasal dari guru, bukan dari dua belah pihak. Sehingga membentuk yang namanya hukuman tadi. Kalau keyakinan kelas nanti dengan sendirinya sadar, anak itu akan sadar. Oh iya salah. Oh rasa didukani Pak Guru, langsung dia kalau memang salah langsung konsekuensinya apa tadi gitu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, ada penguasaan, pengen mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, pengen senang-senang dan pengen kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival terdiri dari kebutuhan fisiologi, kemudian yang kedua adalah kebutuhan biologis. Lanjut, Pak. Kebutuhan penguasaan, ya pasti yang namanya manusia itu pengen berkuasa, pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi pengawas, pengen jadi korwil dan sebagainya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Lanjut. Kebutuhan kasih sayang, tentunya kita sebagai insan manusia, sebagai makhluk sosial, kita pasti pengen mendapatkan yang namanya kasih sayang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan hubungan koneksi sosial, menerima kasih sayang, dan merasa bagian dari kelompok. Lanjut. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Lanjut. Ya, terakhir kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Restitusi atau posisi kontrol. Jadi ketika kita menghadapi seorang murid, pastikan ada suatu masalah di kelas, pasti itu. Ono sing ganggu kancane, ono sing nangisan, ono sing sering ra gelem nulis, ono sing turu dan sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan pada kelas. Yaitu kita berlaku sebagai penghukum. Jadi nek ana sing kaya Pak Kamit ngono kuwi, nek ana sing turu terus, "Woi, kono ning lapangan mulai jam 10." Itu Pak Kamit berarti sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah yang kedua, yaitu ngomongnya halus. Pak Kamit biyen yo pernah ngantuk, tapi Pak Kamit yo terus sadar. Jadi nyadarke murid. Yang ketiga adalah kita sebagai teman. Jadi untuk menghadapi suatu problem yang ada di kelas itu kita ngomong apik-apik. Perlakuan kita terhadap murid adalah anggap aja sebagai teman. Ngomongnya halus, nyelondoi. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu adalah kita tinggal konsekuensinya apa? Ini ngerti toh kesalahanmu apa? Ya Pak, saya akan tidak akan terlambat besok mangkat jam 6. Kita tinggal lihat saja. Nah, itu mantau. Yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini adalah yang sangat diidam-idamkan, yang sangat dianjurkan. Sebagai pendidik kita harus melakukan posisi kontrol untuk menghadapi seorang murid atau permasalahan yang ada di sekolah itu sebagai manajer. Berikutnya Pak. Ya, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lanjut. Nah, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lanjut Pak, tadi sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Nah ini lanjut lagi.
Kemudian, nah manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi kenyataannya di lapangan kan berbeda. Nah, anak dilus, api sesok ojo dilakoninnya yo, ngono kuwi ketone tipikal anak-anak sekarang itu tambah mengulangi lagi ya Bu. Nah, jadi makin di ketone kalau zaman sekarang tuh anak kalau nggak diperlakukan sebagai manajer, anak kayak semakin tunjuk sesok berbuat lagi ya gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini yang digunakan untuk cara menangani suatu permasalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Seorang anak ketika masih tukaran misalnya ya, tukaran itu kan emosinya langsung menggebu-gebu. Kalau langsung kita hukum, dia akan tidak sadar. Maka langkah segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Bocah iki yam se, dan meredam emosinya. Setelah meredam emosinya, baru validasi tindakan yang salah. Apa bener toh le, kowe tukaran? Nah, gitu. Nah, kok kesalahanmu apa toh? Kowe ngelanggar apa toh? Kowe tukaran karena apa toh? Kowe jibuk duit karena apa toh? Bisa kowe telat karena apa toh le? Nah, itu. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, terus nak kowe terlambat, dan terus kowe salah ora? Nah, tinggal gitu kan. Jadi anak akan memang benar-benar itu merasa bersalah di dalam dirinya, sehingga keesokan harinya dia akan semakin berbuat baik dan tidak akan mengulanginya lagi. Lanjut Pak. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah yaitu menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Iya. Lanjut Pak. Lanjut Iya, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Nah, kutipan hari ini serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Lanjut Pak. Sudah. Terima kasih. Inilah pemaparan budaya positif. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas. Artinya apa? Maksud dari ini adalah menciptakan kenyamanan siswa. Jadi menurut KHD Ki Hajar Dewantara itu mengharapkan siswa itu adalah nyaman di sekolah. Siswa itu adalah menciptakan kenyamanan di sekolah. Sehingga ketika sudah nyaman, hal-hal positiflah yang mereka akan dilakukan. Sebagai seorang guru, kita harus memihak kepada siswa. Jadi kita tidak boleh berlaku sebagai penghukum. Tadi ketika ada masalah, ada segitiga restitusi, diam-diam ditakoni, baru ditanyakan keyakinan kelasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harapkan Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas dengan apa? Kita ngomong ke siswa, cah enaknya piye? Kelasnya gen resik, kelasnya gen ora guyub, gen rame. Oh, nanti ada yang usul ini sampai Z, kemudian dipilih sing apik, kemudian ditempelke. Nah, terus masalah kan kok konsekuensinya apa? Anak gen milih dewi. Jadi dengan sendirinya nanti anak akan sadar diri. Kok kita masih menerapkan peraturan atau aturan tata tertib, maka yang akan terjadi adalah karakter anak akan menjadi pembangkang. Gitu. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Ini sekedar. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wajahnya ganteng-ganteng, ayo-ayo, semangat belajar baru di kelas 5 ini. Yang mulanya di kelas 4 sudah semangat, di kelas 5 harus tambah semangat. Ada yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Satu ya, kita doakan semoga teman kita yang namanya Bayu bisa lekas sembuh dan bisa kembali bergabung ke kelas kita ini. Ya, sebelum mengawali pembelajaran, siapa yang ingin memimpin berdoa? Ready? Bilang kuyuk. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Nah, luar biasa. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berpelukan. Selamat datang di kelas 5, kelas yang baru dengan guru yang paling tampan di kelas. Loh, sing mau tamat meneh sapa aja nak arah Pak Ulin itu. Masih muda, kalian harus semangat belajarnya di kelas 5. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu anak-anak sudah saya bagi tentang sebelum mengawali pembelajaran, pastinya Pak Ulin pengen kelas ini gen aman, nyaman, gen dora tukaran, gen dora pacaran, gen dora padon-padonan, gen rak nangis-nangisan. Alangkah baiknya di kelas ini dibuat kesepakatan sebelumnya sudah ada peraturan kelas, tapi kan peraturan kelas itu langgar, bener atau bener? Ini ada kesepakatan kelas. Kamu ki pengennya sebelum pembelajaran ki nak di jero kelas ngopo wae. Tolong tuangkan dalam sak gelemu kowe pengen apa ya? Misalnya, Pak belajar sambil ngorok, apa? Pak belajar sambil makan, apa? Pak belajar sambil sambil bermain. Nah, silakan kalian catat keinginan kalian agar nanti Pak Ulin itu bisa menyesuaikan kalian, karena kalian ini adalah aset dari negara ini. Jadi silakan kalian tulis keinginan kalian sebelum pembelajaran ini dimulai, itu kalian pengen apa. Nah, kalau silakan ditulis. Ya. Ben pembelajaran itu lancar, nyaman, kemudian menyenangkan di kelas. Pak Ulin tutupi, kalian tutupi, silakan dicatat. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Pengenmu dari dalam hati aja, pengen apa? Karena apa? Yang namanya keyakinan kelas itu adalah dari dalam hati. Kesepakatan antara Pak Guru sama anak-anak semuanya. Jadi gak ada pemaksaan sama sekali. Silakan, ayo ditulis. Kalau yang sudah, nanti anak-anak tolong untuk ditempelkan di depan sini ya. Kasih nama, betul. Kasih nama. Orang yang gue, misalnya Mas Rizal. Keinginan kelasnya apa ya? Kesepakatan kelasnya ya? Oh, masuk kelas dengan salam. Nah, itu kesepakatan kelas. Oh, nah orang masuk izin begini. Oke.
Di baliknya ya. Di sini ya, di sini. Yang ini nanti untuk menempelkan buka terus ditempel. Jadi ini usulin halaman saya orang anak putih-putih. Yuk. Silakan. Semangat. Sing gede tulisannya. Sing gede. Sing gede ya, guys. Proses anak-anak sedang menulis kesempatan kelas. Tampan-tampan, cantik-cantik. Ini muridnya Pak Olin, gurune kece. Ya, tulis ya. Bebas, gua pensil nggak apa-apa. Pengenmu apa kok? Keinginan kesepakatan kelas Pak. Ini Pak. Ini Pak, jadi pembelajaran itu enak, menyenangkan, kalian orang tertekan, kalian bahagia. Nah, semangat terus mulai apa? Kesepakatan kelas. Terserah kalian pengen besok. Nanti ditempelkan di sini. Sambut, rasanya nyontek. Kalian tuh pengen dari dalam hatimu aja. Dari kamu tuh pengen piye nih kelasmu iki? Pengen pembelajaran sing kepiye? Pengen ono aturan piye ning kelas iki? Nah. Rasa nyontek berdasarkan keinginan hatimu dhewe. Orang ana sing salah, orang ana sing bener ini ya. Orang ana sing salah, kabeh bener kabeh. Jadi aja nek iso aja padha. Ya. Padha, aja padha. Mbok Paulin ngerti oh ini ya. Sambut? Satu aja keinginan kesempatan kelas. Kalau sudah ditempel, silakan. Yang gede tulisannya dari Somoto, Pak Willy. Silakan dibuka, double ticknya, tempelkan dong. Nah, tempelkan. Iya. Ya. Nah. Yuk, tempelkan sini. Sini Mas, ayo, yang sudah tempelkan. Ini tempelkan sini, bisa bagus. Ini bisa lah mau. Enggak apa-apa. Ayo semangat. Kalau nggak muat di sini nggak apa-apa Mas. Aku belajar. Sini, taruh sini. Sudah semuanya? Ayo Mas Arya.
satu, setuju atau tidak? Zaki, di kelas tidak boleh bertengkar. Setuju? Setuju. Berarti kalau bertengkar nanti akan siap? Siap. Deal? Bungkus? Menggambar, Endang menggambar. Setuju tidak? Begini menggambar terus. Setuju. Tidak. Tidak ya? Tidak. Kalau yang tidak ini Pak Ulin ambil. Tidak. Terus Arya, belajar dengan bermain. Setuju? Nah, belajar dengan bermain maksudnya Arya itu Pak belajar kadang di jogo, kadang di kolam renang, kadang di dumah, kadang di sawah, kadang di kebun, gitu maksudnya. Setuju ya? Itu asik betul, luar biasa. Di kelas tidak boleh mencontek. Setuju? Belajar dengan tekun. Itu pasti. Masuk kelas harus bersih dan nyaman. Setuju? Tidak boleh bertengkar di kelas saat tidak ada guru. Setuju? Saya bertengkar nanti akan hukumannya adalah nah diganti nih. Terus belajar dengan bahagia. Oke. Belajar dengan makan-makan. Belajar dengan makan-makan. Kalau belajar sambil makan-makan, setuju tidak? Orang sudah belajar makan, ya. Ini ya, Pani ajar nanti. Jangan belajar sambil bermain sama. Ingin menggambar di kelas, masuk gambar terus ya. Bagus ini tapi. Rizal, saya memberi salam setelah masuk ke kelas. Setuju? Nova, belajar di luar angkasa. Oke, setuju Pak Olin. Setuju tidak? Setuju. Belajar sambil bermain tadi, belajar dengan bermain, belajar dengan bermain, belajar dengan main, belajar sambil bermain, pelajaran yang mudah, Alek, kesempatan membaca doa di kelas. Setuju? Setuju. Pasti kita harus berdoa. Abbas, masuk harus membaca salam. Oke, sama. Panji, belajar dengan teman-teman. Arina tidak menyontek sama. Baca salam Naya sama. Dimas, belajar dengan bermain sama. Manda, mengucapkan salam sama. Bagas, ucap salam sama. Zaka, bermain di sekolah. Gimana? Ini disetujui tidak? Setuju. Apabila ada yang melanggar, siap-siap? Siap, ya? Ini dari dalam hati anak-anak semua tidak? Gimana kesepakatan yang sudah ditempel? Setuju tidak? Setuju. Iya. Oke, berarti kita sepakati, Ge? Setuju? Tidak boleh menjadi kesepakatan kita bersama tadi adalah belajar sambil bermain, masuk ruangan salam, berdoa sebelum belajar, tidak boleh bertengkar, Ge? Tidak boleh membuli, tidak boleh mengolok-olok, gitu, Ge? Tahu lagunya? Tahu. Oke, kita berdiri semuanya, ngadeg. Ya, ambil tepuk-tepuk meja apa-apa. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Sepakat, Ge? Kesepakatan ini kita buat untuk menuju kalian agar lebih baik lagi. Kalian menjadi manusia, menjadi murid yang soleh dan solehah. Akhlak mulia, belajar di kelas nyaman.
dan bahagia. Amin. Setuju? Iya, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Setuju ya? Oke, kalau setuju, siap-siap. Setuju ya? Iya. Ada usulan lagi tidak? Tidak ada? Sudah? Kesempatan kelasnya ini? Ya. Buang sampah tidak boleh? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tadi nggak ada yang Tidak nulis. boleh mengucapkan Iya, betul. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gimana? Sudah? Setuju? Setuju? Ya, kalau sudah setuju, kita sepakati, kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan penuh semangat, gembira, agar kalian tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan cita-cita kalian tercapai. Amin. Ya. Terima kasih. Kesempatan kelas ini nanti kita akan catat yang besar. Kita akan membuat catatan kesepakatan kelas ini, kita tempel nanti di dinding biar kalian setiap hari melihat. Oh, ini loh kesepakatan kalian yang sudah kalian buat sama Pak Olin. Nanti apabila melanggar, biar harus tahu konsekuensinya. Bukan hukuman loh ya, sekarang itu konsekuensi. Ya, harus siap jadi konsekuensi adalah akibat yang harus kalian terima setelah kalian melanggar kesepakatan bersama. Mungkin kalian nanti tidak membaca asma, tidak berdoa, takon berdoa 1000 kali misalnya. Nah, itu namanya konsekuensinya. Jadi, ada yang ditanyakan anak-anak? tidak. Paham ya? Kesepakatan kelas ini dibuat tidak untuk dilanggar, tetapi dibuat untuk dipatuhi. Jadi ini nanti akan membentuk nilai-nilai positif di SD Negeri Tremolyo 2. Saya berharap anak-anak kelas 5 ini menjadi power, menjadi tauladan bagi kakak dan adik-adik kelas di SD Negeri Tremolyo 2 ini. Selalu berbuat baik, selalu bertutur kata sopan, bertingkah laku mulia. Karena Nabi Muhammad berfirman di dalam masa akhirnya, jadi Nabi Muhammad itu tidak mewariskan harta pada umatnya, melainkan adalah kesempurnaan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu mewariskan akhlak untuk kesempurnaan akhlak. Jadi saya berharap anak-anak kelas 5 ini menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak panutan bagi kakak dan adik kelas. Amin, Allahumma amin. Itu kesepakatan kelas kita buat bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani. Saya kelas 5 SDN Tremolyo 2. Saya sangat senang di kelas 5 ini. Teman-temannya baik, sopan, dan penolong. Tentu hal itu tidak luput dari Pak Guru, yaitu Pak Ulin. Dengan kesepakatan kelas, saya sangat gembira dan nyaman mengikuti pembelajaran di kelas 5. Terima kasih Pak Ulin. Ikan tongkol, ikan pari, ikan japet banyak duit. Saya senang di kelas 5 ini. Ada Pak Ulin yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.